Mendengar perkataan Naman, akhirnya Bagas pergi meninggalkan mereka. Tetapi tak jauh dari Naman dan Dini, Bagas bersembunyi dan melihat ke arah Naman dan Dini. Berani sekali laki-laki itu mengatakan tentang ini padaku. Kalau tidak salah, dia kan supir Dini. Jadi dia menikahi Dini untuk menutupi aib Dini dan keluarganya. Kedengarannya sangat menarik. Tetapi aku tidak akan membiarkan mereka hidup bahagia. Aku akan berusaha kembali merebut Dini. Andai saja saat itu aku tidak begitu jujur pada Dini. Tentu saja Dini masih bersamaku saat ini, dan aku bisa menikahinya. Bagas kembali berkata, setelah menikah dengan Dini, aku tidak perlu berpura-pura menjadi orang kaya, karena aku akan menjadi orang kaya yang sebenarnya. Dengan harta yang dimiliki oleh kedua orang tua Dini, sekarang aku harus mencari bagaimana caranya membuat Dini meninggalkan laki-laki itu. Setelah Dini masuk ke kampusnya, Naman kembali masuk ke dalam mobilnya. Melihat Naman pergi, Bagas kemudian mengejar Naman dengan motor miliknya. Saat dalam perjalanan, Bagas berusaha untuk melewati Naman. Hal itu tentu saja diketahui oleh Naman melalui kaca spion mobilnya. Tidak lama kemudian Bagas berhasil melewati Naman dan berhenti begitu mendadak tepat di hadapan mobil Naman. Hal itu membuat Naman kaget dan berlari keluar. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu kalau itu sangat berbahaya? Jika tadi aku menabrakmu, yang celaka bukan kamu saja, tapi aku juga akan celaka. Bagas tersenyum lalu turun dari motornya. Maaf, aku tidak bermaksud untuk mencelakai diriku ataupun mencelakai dirimu. Aku hanya ingin bicara denganmu. Naman berpaling sambil tersenyum, lalu kembali melihat Bagas. Apalagi yang akan kamu katakan padaku? Bukankah semuanya sudah jelas? Bagas tersenyum lalu menatap Naman. Mungkin ada beberapa hal yang belum kamu ketahui tentang Dini. Naman mengerutkan keningnya. Apa maksudmu? Bagas semakin mendekati Naman sambil tersenyum licik. Bagas berkata, aku tahu, kamu hanyalah supir Dini. Kamu menikahinya untuk menutupi aib Dini dan keluarga Dini kan? Sekarang Dini sudah tak lagi mengandung. Lalu, mengapa kamu masih setia menjadi suami Dini? Kenapa kamu tidak meninggalkannya? Apakah kamu mencintainya? Atau kamu hanya ingin mengambil kesempatan dengan pernikahanmu dengan Dini? Apalagi melihat kekayaan yang dimiliki oleh orang tua Dini. Pasti kamu begitu berat untuk meninggalkan Dini, bukan? Naman berkata, apa yang kamu katakan? Tentu saja aku mencintainya. Terlebih sekarang dia adalah istriku. Bagas semakin tertawa mendengar perkataan Naman. Wah, hebat sekali. Aku tidak menyangka ceritamu sama seperti di sebuah novel. Supir pribadi menikahi majikannya. Tapi sayangnya hanya untuk menutupi aib majikannya itu. Dan satu hal lagi, sang supir memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menguasai harta kekayaan kedua orang tua majikannya itu. Mendengar perkataan Bagas, Naman menjadi marah. Apa yang kamu katakan? Berani sekali kamu berkata seperti itu. Kamu pikir kamu siapa?
bisa mengatakan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Bagas tersenyum sambil menepuk dada Naman. Tenang bos, tenang. Aku hanya bertanya. Lagi pula, apakah kamu yakin Dini benar-benar mencintaimu? Kamu yakin dia bersedia menikah denganmu karena dia mencintaimu, bukan hanya karena dia hamil? Kalau aku jadi kamu, aku tidak yakin. Karena setauku Dini sangat mencintai Farhan, kekasihnya yang dulu. Mendengar perkataan Bagas, Naman teringat ketika Dini bertemu dengan Farhan dan istrinya di rumah sakit. Naman teringat bagaimana reaksi Dini saat itu. Naman tertunduk sambil terdiam, sementara Bagas tersenyum licik dalam hati. Sepertinya Bagas berhasil mempengaruhi pikiran Naman. Tidak lama kemudian Bagas berkata kepada Naman sambil menepuk bahu Naman. Baiklah sobat, aku pamit dulu. Pikirkan apa yang aku katakan padamu. Jangan mau ditipu oleh Dini. Dia itu hanya berpura-pura mencintaimu. Padahal sebenarnya tidak. Mungkin saat ini Dini sedang mencari cara untuk meninggalkanmu atau untuk mengatakan yang sebenarnya padamu. Naman diam saja tak tahu harus berkata apa. Bagas kembali berkata, hanya saja mungkin Dini tidak tega melakukan hal itu padamu. Tapi aku sarankan padamu, sebagai laki-laki, seharusnya kamu punya harga diri. Jangan menunggu wanita yang minta cerai. Tetapi, kamulah yang seharusnya menceraikannya terlebih dulu. Oh iya, satu hal lagi. Dini itu adalah wanita yang sangat menggoda. Aku masih bisa mengingat jelas bagaimana bentuk tubuhnya yang indah dan aroma tubuhnya yang begitu wangi. Perkataan Bagas itu membuat Naman terlihat marah. Namun saat Naman hendak mendekati Bagas sambil mengatakan sesuatu, Bagas dengan cepat melaju membawa motornya sambil berteriak, "Maaf sobat, aku terburu-buru. Pikirkan apa yang aku katakan padamu tadi." Setelah kepergian Bagas, Naman bersandar di bagian depan mobilnya sambil memikirkan perkataan Bagas. Apa mungkin yang dikatakan Bagas itu benar? Dini masih mencintai Farhan. Batin Naman. Setelah itu Naman kembali masuk ke dalam mobilnya. Saat malam hari tiba, Naman sedang duduk di tempat tidurnya. Dini yang baru saja menyisir rambutnya dan memakai parfum, mendekati Naman dan memeluknya mesra. Sayang, bagaimana pembicaraanmu dengan perusahaan logistik itu? Apakah semuanya berjalan lancar? Apakah mereka tidak marah padamu? Kata Dini sambil membelai pipi Naman. Naman memandang Dini sambil tersenyum. Iya sayang, tadi aku sudah ke sana bicara dengan mereka. Syukurnya mereka mengerti dan menerima keputusanku. Dini masih memeluk Naman manja. Syukurlah sayang, aku sangat senang mendengarnya. Itu artinya, mulai besok, kamu akan ikut papa bekerja. Naman mengangguk sambil tersenyum kepada Dini. Setelah itu, Dini membelai dada Naman sambil berkata dengan manja, sayang, sebentar lagi, aku akan datang bulan. Sebelum itu terjadi,
Apakah sayang tidak ingin berkunjung? Naman tersenyum membelai wajah Dini. Sayang, Dini membuka kancing Naman satu persatu. Iya sayang, ada apa? Jawab Dini. Naman melihat jari jemari Dini yang berusaha membuka kancing bajunya satu persatu. Lalu menatap Dini. Tadi aku bertemu dengan Farhan. Dia menitip salam padamu, kata Naman untuk melihat reaksi Dini. Dini masih melanjutkan membuka kancing Naman tanpa melihat Naman. Dini kemudian berkata, kalau dia mengirim salam untukku, memangnya kenapa sayang? Naman masih terus memandang wajah Dini yang begitu serius berusaha membuka kancing baju Naman. Lalu Naman berkata, apakah itu tidak berarti apa-apa bagimu sayang? Dini terlihat cuek lalu berkata, sayang, hubunganku dan Farhan kan sudah lama berakhir. Lagi pula, dia sudah menikah dan aku pun sudah menikah. Kini dia bahagia dengan istrinya, dan aku bahagia dengan suamiku. Dini lalu mencium pipi Naman, dan dia telah berhasil membuka semua kancing kemeja Naman. Dini membelai dada Naman, dan sesekali tangan Dini itu sampai ke perut Naman. Naman berkata, benarkah itu sayang? Dini mengangguk lalu menatap Naman sambil mendekati wajahnya. Bukankah kamu yang selalu mengatakan padaku bahwa kita harus melupakan masa lalu? Tapi mengapa sekarang kamu yang mengingat hal itu sayang? Bisakah kita membicarakan hal yang lain? Jangan merusak suasana dengan pembicaraan seperti itu. Naman membelai wajah Dini. Tapi sayang, kata orang, cinta pertama sangat sulit untuk dilupakan. Dini pun menatap Naman sambil membelai wajah Naman. Yang dikatakan orang benar sayang. Dan aku rasakan itu saat aku harus menjalin hubungan dengan Bagas. Aku tidak bisa melupakan Farhan. Tetapi entah mengapa, setelah menikah denganmu, aku merasa berbeda. Sejak aku mulai hidup yang baru denganmu, aku menemukan seseorang yang berhati mulia, seperti malaikat, namun tak memiliki sayap. Jika kamu tidak percaya padaku, itu tak masalah. Tetapi, jangan biarkan orang lain merasuki pikiranmu, apalagi hanya untuk merusak rumah tangga kita. Naman dan Dini saling berpandangan. Keduanya saling melempar senyuman. Naman kemudian meraih wajah Dini dan mencium bibir Dini. Hal itu disambut oleh Dini. Kali ini, Dini dominan dalam permainan. Dia mengendalikan permainan itu, sehingga Naman hanya pasrah dengan apa yang dilakukan Dini padanya. Naman seakan lupa dengan semua apa yang dikatakan Bagas padanya tentang perasaan Dini. Karena yang dia rasakan, Dini mencintainya, sangat mencintainya.